Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menonton tayangan video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar behavior mengenal kepribadian atau perilaku dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nusatul Faiza dengan NIM 2020502067, kelas 2052C, angkatan 2020, semester 2, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang pertama, pengertian konseling behavior. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku. Dalam hal ini, pemecahan masalah yang dihadapi serta penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh klien. Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Selanjutnya, kondisi manusia yang menjadi pelaksanaan konseling behavior. Yang pertama, manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mampu berefleksi atas tingkah lakunya sendiri. Manusia pada dasarnya mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan. Terbentuk pola-pola tingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadiannya. Yang kedua, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilaku itu sendiri. Yang ketiga, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Selanjutnya, tujuan karakteristik konseling behavior. Tujuan konseling behavior yang pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Yang ketiga, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Karakteristik konseling behavior. Yang pertama, konselor harus kuat. Yang kedua, konselor harus dapat bertukar pikiran dengan klien tentang perjuangannya, dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Selanjutnya, teknik konseling behavior. A. Teknik tingkat laku umum. 1. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien. 2. Shaping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. 3. Ekstinksi adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. B. Tingkah laku spesifik. Pertama, desensitisasi sistematik adalah teknik yang paling sering digunakan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Yang kedua, latihan asertif yaitu pendekatan dengan cepat mencapai popularitas. Yang ketiga, terapi aversi, teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavior yang spesifik. Stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Yang keempat, pengondisian operan adalah tingkah laku yang beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, bermain. Yang kelima, penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul.
Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Yang keenam, dalam percontohan, individu mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku kemudian diperkuat dengan mencontohkan tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Yang ketujuh, token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan memperkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberi pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Dan yang terakhir, langkah-langkah konseling behavior. A. Melakukan asemen. Terdapat 6 informasi yang dapat digali. 1. Analisis tingkah laku yang bermasalah dialami konseli saat ini. 2. Analis tingkah laku yang di dalamnya terjadi masalah konseli. 3. Analis motivasional. 4. Analis self-control. 5. Analis hubungan sosial. 6. Analis lingkungan fisik sosial budaya. B. Menentukan tujuan. Disusun atas 3 langkah. 1. Membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan yang diinginkan. 2. Memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. 3. Memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. C. Mengimplementasikan teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. D. Evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi konseling behavioristik merupakan proses yang berkesinambungan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi meliputi 1. Menguji apa yang konseli lakukan terakhir. 2. Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. 3. Membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseli. 4. Memberikan jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseli. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.